Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Siti. Hai Ibu. Ya. Siti kelihatannya hari ini ceria ya. Iya Ibu. Kalau boleh tahu hal apa yang bikin Siti ceria hari ini? Tadi saya sempat ditraktir sama teman nih, jadi senang. Wah, ditraktir apa tuh? Beli minuman Ibu. Minuman. Iya. Temannya itu dalam rangka apa traktir Siti? Katanya lagi ulang tahun. Oh, ulang tahun. Yang keberapa? Yang ke-20. Oh, sudah 20 tahun ya. Siti sudah semester 5 ya? Iya, semester 5 akhir. Iya. Gimana perasaannya? Jujur Mas, sudah belum nyangka sudah sampai di tahap ini, tapi mau tidak mau juga tetap menjalani. Iya, mahasiswa semester 5 akhir berarti sudah di pertengahan, tapi sudah di ujung juga. Iya. Sedikit lagi semester 6, terus praktikumnya. Iya. Terus semester 3 PPL. Iya. Siti rencananya mau PPL atau KKN? Kalau saya PPL. Kenapa? Jadi karena latar belakang saya dulu, saya kalau KKN itu turunnya ke desa. Iya. Sedangkan kalau PPL kan memang sekolah, memang profilnya sih ke depan. Iya. Betul juga sih. Gimana kuliahnya, pertemanannya? Sejauh ini untuk tugas kuliahnya sangat banyak Ibu. Terus juga kalau untuk pertemanannya alhamdulillah aman aja. Jadi mungkin terkenalan tugas kuliah, konsen lebih capek-capeknya harus kerja kelompok kan bawahnya lebih capek, terus harus lebih ke memahami perasaan orang lain juga. Sedangkan wanita capek juga. Berarti Siti itu lebih suka mana, kelompok atau individu? Kalau saya lebih suka ke individu. Individu ya mungkin saya tahu saya bisa mengerjakan. Kalau kelompok ya saya harus menunggu kita teman-teman, sedangkan saya belum bisa jadi lagi menunggu info. Berarti berdasarkan pengalaman Siti yang sudah alami dengan teman-teman. Iya juga sih. Memangnya pas setiap Siti kalau kelompoknya itu selalunya begitu atau jarang? Syukur-syukur ketemu dengan kelompok yang saling membantu, saling memahami. Jadi Siti juga dipermudah. Iya. Oke, Siti naik apa sih tadi? Saya naik motor Ibu. Ini motor sama siapa? Sendiri. Siti bisa bawa motor? Iya Ibu. Oh iya. Siti di Andalas ya? Iya Ibu. Di rumah nggak ngekos ya? Enggak. Bodekat. Iya Ibu. Siti berhubung sudah dapat kesini, pasti ada perlu ya sama saya. Jadi saya datang ke sini karena masalah yang saya inginkan seperti itu. Masa-masa itu saya sering cemas. Saya sering kayak saya
beda ya. Terus juga kalau misalnya harus penyampaian saya lagi presentasi ada dosen, saya lebih kayak cemas gitu. Berarti kalau tidak ada dosen kayak tidak terlalu bagaimana cemasnya. Tapi tetap ada rasa deg-degan. Iya itu juga. Iya sih. Tapi kan kalau deg-degan itu kan manusiawi, kan kita punya jantung, jantung kan berdetak. Ya, terus wajar sih sebenarnya kan tampil di depan umum ya, walaupun kita sudah biasa dengan teman-teman, tapi kan tetap ada rasa deg-degan ya. Itu sih manusiawi ya. Terus juga mungkin bisa diminimalisir, contohnya dengan menarik nafas, menghembuskan 3 kali saja. Terus habis itu saya harus yakin kalau misalkan jawaban yang akan saya berikan itu ya memang sesuai dengan pemahaman yang Siti pahami. Jadi tidak perlu takut salah ataupun bagaimana, karena kan kita pada itu belajar. Juga pernah sekali saya coba cerita ke teman, terus temannya saran sama seperti itu. Terus saya coba tapi kayak mungkin sayanya mungkin yang masih kurang mengontrol, jadi saya masih kayak bisa nggak ya, kayaknya nggak bisa deh gitu. Bisa masih kurang bisa untuk saya sendiri. Semua itu ya pelan-pelan juga. Siti ada latihan di rumah? Nggak ada. Jadi kalau misalkan pengalaman saya itu sering latihan di depan cermin, bagaimana cara apa ya, menatap diri kita bisa tahu kayak oh ternyata saya kurangnya di sini. Saya senyumnya belum senyum yang benar-benar senyum, masih kayak ada raut wajah takut begitu. Siti bisa coba juga hal itu. Sering juga ya Bu ya. Saya akan coba itu. Terus pasti kalau misalkan setelah misalkan Siti berhasil melakukan presentasi di depan teman-teman, pasti Siti ada rasa bangga tersendiri kan ya. Karena setelah saya presentasi saya tanya ke teman-teman, saya cari saya dapat budaya seperti itu bilangnya ke teman-teman. Kita bilang ke teman bagus tapi katanya mungkin mereka bilangnya karena menginter baik saya Ya sih, memang kalau untuk bagus sekali itu kan sebagai manusia juga tidak bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Terus juga saran dari saya, kalau misalkan presentasi itu tidak harus berpatokan yang apa ya, yang ada di materinya, tapi bisa juga kita tambahkan, kita kembangkan dengan teman-teman yang kita dapat. Itu juga sih, karena kalau misalkan kita berpatokan atau kadang kan hafal ya, kita menghafal itu malah kalau misalkan hilang satu kata, lupa satu kata, itu semuanya akan blunder. Iya Ibu, terima kasih Ibu karena Ibu telah memberikan saya solusi nanti di rumah saya akan coba latihan lagi. Nah itu saya bicara masalah lagi ya. Oh ya, silahkan sini. Jadi terlepas dari masalah kecemasan, bisa juga masalah keluarga Ibu. Ya, yang benar-benar fokus saya belajar. Jadi saya juga di rumah itu saya tidak mendapat kasih sayang. Terus juga jadi saya lebih tiba-tiba kalau misalnya di rumah lagi ada masalah, terus pas saya sampainya di kampus saya belajar langsung hilang fokusnya itu. Jadi kalau misalnya lagi satu saya tidak lebih fokus belajar. Berarti Siti itu faktor terdekat ya. Iya. Masalah keluarga ya sih. Pasti kita juga ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita misalkan tidak semangat hari ini. Kalau kan Siti kelihatan ceria ya, karena harus terakhir. Kalau dari saya sih memang masalah itu kan tidak diminta-minta. Terus kita nggak tahu juga tiba-tiba masalahnya datang, terus kita nggak siapin diri. Sebenarnya kalau dari saya antara perkuliahan dengan keluarga, masalah keluarga itu dipisahkan begitu. Jadi apa yang Siti rasakan di rumah mau yang tidak baik itu ditanggalkan dulu.
fokus dulu di kuliah. Terus juga seperti itu kalau misalkan nih Siti ada masalah terus di hari itu juga tidak kuliah, Siti gimana? Oh, kalau saya juga seperti sama sih, jadi saya lagi ada masalah di rumah, terus juga kuliah. Di rumah itu saya memaksa kayak masuk kuliah saja ya, maka saya tidak kuliah saja. Mungkin saya ya karena saya tidak kuliah, karena saya juga tidak mau hilang itu saat saya masuk kuliah nanti. Tapi setelah saya di rumah ya pasti ada masalah aja gitu. Dibanding tidak masih ada. Oke, berarti kuliah itu jadi salah satu alternatif Siti supaya lari juga dari yang hal-hal itu terjadi di rumah. Jadi di sini kan ada dengan teman-teman, belajar, jadi tidak terpikirkan terus dengan masalah yang di rumah. Berarti kalau misalkan sudah ada kuliah di hari itu juga berarti kayak kenapa sih tidak ada kuliah? Jadi saya hanya di rumah, saya pusing dengan masalah juga, tidak bisa dengan teman-teman. Saya makanya mungkin memang solusi saya sudah ke solusinya, tapi saya bingung pun. Nah, kalau saya kan saya bisa bersama, terus saya saya takut. Nah, sebenarnya saya pulang. Nah, misalkan suasana rumah tidak baik lagi. Nanti saya lagi dalam mood. Jadi kayaknya saya capek-capek kuliah, terus pulang di rumah ya capek juga sebenarnya. Nah, saya sudah coba tanya ke yang rumah, sama diri saya sendiri, ya dengan saya kali bikin fokus ya aku kayak coba kita dengerin musik begitu ibu. Jadi saya hari ini saya sering makan, saya lebih tidak puas dulu kan, jadi daripada bicara sama saya. Oke, berarti maksudnya ini kalau walaupun itu masalah apa ya, kalau misalkan masalah itu tidak selesai, maka kita akan berpikir oleh masalah itu juga terus bisa berpengaruh di keseharian kita kalau di kuliah ya juga sih. Tapi kan kalau memang masalahnya itu bukan apa ya, sih itu tidak bisa juga apa maksudnya langsung memikirkan solusinya, karena apalagi kalau misalkan masalahnya itu bukan ranahnya sih atau macam bukan apa ya, bukan kewajiban sih untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi Siti bisa melakukan hal-hal lain. Misalkan walaupun itu sedang tidak ada kuliah, Siti bisa misalkan mengajak teman bekerja tugas, misalnya tugasnya bisa di Salma ya, iya tugasnya Salma, terus juga kan ada Odin, atau enggak Siti bisa jalan-jalan dengan mereka, atau enggak misalkan kalau misalkan Siti magang mana-mana, Siti bisa dengerin musik, atau misalkan Salma diajak dan video call terus cerita, atau kerja tugas sama-sama tapi dari rumah masing-masing itu juga bisa. Atau Siti cari kesibukan lain, misalkan aku masak aja misalkan supaya tidak terlalu berpikir apa ya, tidak kepikiran dengan masalah itu. Enggak, aku mau kadang kan misalkan kalau misalnya ada masalah kita itu pengennya dengan mama ya, dengan mama terus sedangkan mama ya sih, saya juga seperti itu. Kadang itu bisa jadi salah satu hal yang buat saya tenang, kan ada kenyamanan tersendiri apalagi dengan mama toh. Jadi saya akan coba ajak teman-teman saya, mungkin tidak harus dengan cara menceritakan masalah saya, tapi dengan cara mereka saling bantu semua, tidak bisa masalah dulu ya. Nanti saya akan bilang sama Oti itu. Siti sudah berapa lama temenan sama Otin dan Salma? Sudah lebih sudah lama ya. Iya. Siti punya adik. Bisa jadi juga ajak adiknya bermain atau misalkan diajak jajan gitu. Bisa belajar berpikir supaya selain apa ya,
kita dapat manfaatnya, orang lain juga dapat. Jadi aja dan Siti, terus ada diajak jalan-jalan Siti, diajak bermain kan. Nah jadi itu beberapa tips Kak dari saya. Gimana Siti? Ada yang ingin ceritakan lagi? Iya Ibu, ini Ibu bisa dengan ceritain kami dalam perkuliahan saya kan ketemu dengan banyak orang gitu. Nah karena saya itu tipe orang yang kalau saya sudah sayang sama orang itu saya akan melakukan hal yang lebih. Tapi ketika saya membutuhkan orang dan membutuhkan mereka tidak ada di pihak saya. Jadi kira-kira saya sudah baik sama kalian, lalu kalian cuma harus pergi gitu. Jadi saya kadang kurang jadi aja kalau lihat teman-teman saya sama tapi saya membutuhkan teman juga gitu. Berarti Siti ini sempat merasa kecewa dengan teman-teman kuliah. Tadi Siti beranggapan kalau misalkan pada saat Siti itu mereka tidak ada. Iya, Contohnya gimana? contohnya kalau misalnya nih ketika saya di poli Siti bisa bantu saya nggak jadi saya mau ajukan tugas sama dosen ya saya temani sambil pas saya sudah di bagian saya juga pengen dibantu mereka kayak bentar ya saya masih ada urusan, bentar ya saya ini kayak saya sudah bantu kamu kemarin gitu. Oke, begini sih. Mungkin mereka juga pada saat itu ada hal yang memang lebih urgent daripada, bukan daripada juga sih, maksudnya ada hal lebih urgent yang memang harus diselesaikan saat itu. Jadi mereka belum bisa menemani Siti. Terus waktu itu Siti jadinya ngajak siapa? Salma itu Salma. ya sama saya poli misalnya bentar ya saya lagi jemur pakaian saya pun karena ya saya juga tidak mau sendiri. Nah itu tadi kan Siti telepon terus ternyata Salma lagi sibuk. Ya itu bisa dia itu. Iya itu sih. Ya itu tergantung kita juga, kayak pasti Siti kan sudah membantu saya, jadi tidak enak juga kalau misalkan tidak ditemani. Tapi mungkin mereka ada keperluan lain juga yang lebih harus ada juga diselesaikan. Ibu bagaimana ya sekarang untuk agar kita proses itu tidak mau berpikiran negatif, tapi memang tidak tahu kenapa sih ini negatif menderita. Kalau misalkan berdasarkan pemahaman saya nih ya, kadang kita itu memang sendiri untuk berpikiran negatif. Jadi kita apa-apa itu pasti negatif terus bisa jadi terbawa sampai marah. Jadi apapun yang terjadi, misalkan hal itu membuat Siti sedih, Siti kecewa, kita harus mengambil positifnya juga, jangan hanya memikirkan yang negatifnya dan saja. Contohnya misalkan Siti maunya di konser individual ya, terus ternyata malah di konser kelompok. Siti sudah berharap, dan Siti harus berpikir kayak mungkin kenapa saya jadi di konseling kelompok, mungkin ada manfaatnya juga bagi saya, mungkin akan ada hal-hal baik yang melalui konseling kelompok ini untuk saya begitu. Jadi ambil sisi baik. Iya, jangan hanya negatifnya saja. Kan saya sudah melakukan buat model kalau yang sampai kamu yang nggak ada. Nah itu juga ketika kita berbuat baik kepada orang, kita harus melakukannya juga dengan ikhlas. Tidak kita harus pokoknya saya bantu, tapi ya juga sih meskipun kita juga sebagai kita harus memiliki hal-hal yang dapat orang kita lakukan. Kita membantu seorang juga, kita tidak usah saja berharap kepada mereka kalau misalkan mereka nanti tidak akan membantu saya, tidak usah. Kita harus yakin dan percaya dengan diri sendiri. Saya lebih memanfaatkan dia. Terus bagaimana cara supaya pikiran saya tidak terus? Nah kalau itu juga kadang kan misalkan orang itu memang
kan kita sudah sepuas sudah tahu karakter orang-orang itu bagaimana, karena kita juga sudah bisa lihat dari dia kan memang begitu kan, jadi kayaknya dia memang tidak mau menemani saya. Tidak usah dipikirkan, kan banyak teman-teman juga, teman-teman sendiri tidak hanya Salma dan Oti yang ya jangan hanya karena Salma tidak ikut kerja dengan teman-teman lain, Siti juga tidak ikut. Siti juga harus ikut, Siti harus bagaimana supaya dia tidak ada sama lain orang, tapi saya tetap bisa berbaur dengan mereka, dengan teman-teman lain. Jangan beranggap bahwa tidak ada sama dengan Otin, jadi saya juga tidak pergi, saya tidak tahu bagaimana mau berbaur dengan teman-teman lain. Jadi mungkin saya introvert ya kali ya, jadi saya sulit untuk kenal orang-orang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada Salma, tidak ada Otin, terus teman-teman lain, yang tantangan itu saya lebih harus menyesuaikan pikiran mereka dengan pikiran saya. Kalau saya kan sama-sama Otin kan sudah satu serap ya. Kalau sama orang lain kayak harus saya yang harus menyesuaikan. Jadi lebih kalau saya kerja juga saya lakuin dengan orang lain. Ya juga sih. Kan tapi itu kan menurut Siti, karena kalau misalkan masih di rumah terus dia ada tidak kerja kelompok pasti Siti sudah kira-kira misalnya saya bagaimana ya, saya bisa tidak ya berbaur dengan mereka, tidak ada Salma, tidak ada Oti, takutnya saya menjadi sendiri, tidak ada yang saya bertanya, padahal tidak begitu. Jadi kita harus bisa berpikiran positif dengan orang-orang, dengan teman-teman, jauhkan hal-hal pikiran yang negatif. Karena dari kita berpikir hal-hal yang negatif, maka bisa jadi akan terjadi juga yang hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya selalu pikir ya. Jadi ada lagi yang bisa dikasih. Jadi yang tadi ada hubungannya dengan hal-hal yang di kampus, dari kecemasan, terus masalah-masalah yang membuat Siti juga ikut musik, padahal Siti juga harus kuliah, ada kewajiban tersendiri. Terus juga tadi tentang berbaur dengan teman-teman, pikiran-pikiran negatif. Kalau dari Siti sendiri, apakah Siti tidak tahu tantangan dengan teman-teman dengan Siti? Kalau dari pandangan saya ya Ibu, mungkin saya anggap teman-teman saya itu lihatnya sesuatu orang yang introvert, yang kayak sulit diajak bergerak, sulit diajak berkomunikasi, sulit diajak gaul, sulit mau jalan kemana-mana, sulit diajak ngobrol, itu kayak tertutup sekali. Dari yang Siti jelaskan tadi itu semua sulit ya, hal-hal negatif semua. Memang tidak ada hal positif satu saja. Jadi saya belum dapat sih. Masa padahal kan Siti itu harus berpikir positif saja, padahal belum belum tentu yang Siti pikirkan itu dipikirkan juga teman-teman. Padahal teman-teman itu kalau misalkan sudah mengajak Siti mengerjakan tugas memang betul-betul diajak berarti. Jangan hanya karena teman dekatnya Siti tidak ada sama dari Otin, terus Siti juga tidak ikut, tidak mau, padahal tidak apa-apa. Padahal dari situ juga kita bisa mendekatkan diri dengan mereka juga. Jadi tidak hanya dekat dengan mereka Salma dan Otin, tapi juga Siti bisa dekat dengan teman-teman lain. Terus dari situ kita jadi lebih tahu lagi, terus juga mereka jadi lebih tahu lagi Siti orangnya begini. Kan Salma dan Otin juga dari begitu kan? Begitu karena dari situ kita akan mengenal sama lain. Bisa jadi dari hanya bertiga Siti, Salma dan Otin jadi tambah, atau bisa jadi dengan langsung seluruh satu kelas. Maksudnya kemudian itu mereka berpikiran
lebih ke saya, tapi ke saya kan jatuh hati sih pasti mereka. Walaupun memang saya sulit diajak berkomunikasi, tapi takutnya mereka berantem kayak dia tidak deh kayaknya dia kalau berkomunikasi, tapi saya takutnya malah komunikasi pasti mereka itu. Berarti memang dari situ sendiri ya memang selalu berpikir hal-hal yang negatif, terus dari bawaannya juga dengan pandangannya terhadap orang lain juga begitu, tidak boleh ya sih. Berarti dari penjelasan Siti tadi itu Siti memang apa ya banyak lebih banyak memikirkan hal-hal negatif, itu juga berpengaruh ke pandangan Siti terhadap orang lain. Berarti Siti itu tipe yang susah ya kalau misalkan akrab dengan orang itu susah. Ya paling akrab sih akrab, tapi saya itu orangnya gimana tuh, kalau misalnya orang bisa saya buat bercanda ya kita asing sama kita, tapi kayak orang kayaknya nggak asik dia, saya nggak kenapa dia itu. Oke sih, kalau dari saya dikurang-kurangin ya hal berpikiran yang negatif terus juga bagaimana misalkan nih kan tidak selamanya Siti kan tidak bisa mengira-ngira kalau misalkan sama dapetin itu ada di sisinya Siti terus. Nah dari situ Siti itu harus bisa belajar bagaimana cara berbaur dengan orang lain. Siti jangan dulu memikirkan hal-hal negatif yang akan terjadi, tapi juga harus banyak memikirkan hal-hal positif ke depannya bagaimana. Jadi misalkan saya mau mencoba mengajaknya berbicara, siapa tahu kita bisa jadi teman dekat, atau misalkan dia nyaman dengan saya. Selain juga kita membuat diri nyaman dengan orang lain, tapi kita juga harus membuat orang lain nyaman dengan kita ya kan. Ada timbal baliknya. Siti kadang berpikirnya begitu juga, dia takut mereka tidak nyaman. Iya tapi sejak saya dengan sama ibu kayaknya saya merasa juga bisa ambil yang sisi senangnya, sisi positifnya saya. Oke, tadi kan ceritanya Siti sama dan Oni itu sudah dekat ya, sudah 1,5 tahun. Apa yang membuat Siti memilih mereka berdua dari teman-teman sekelasnya Siti? Mungkin dari pandangan saya gitu ya, di antara mereka dua, di antara kalau saya bergabung sama mereka, bergaul sama mereka, saya menjadi Siti yang sebenarnya, karena sama tipe orang yang berbeda, tapi di antara itu ada saya gitu. Jadi kayak kalau saya cerita yang random kayak untuk saya berbakat untuk kayak menari, kayak apa lagi kayak di agamanya, saya lebih sukanya VOTIN. Nah kalau untuk sama saya butuh dia kalau saya lagi kehilangan arah. Iya. Jadi kalau saya pikiran saya lagi buntu, saya perlunya sama. Nanti sama kasih saya nilai yang positif. Berarti saling mengisi ya. Oke, kalau misalkan dari OTIN maksudnya ada manfaatnya tersendiri dari Siti, begitu juga dari Salma. Terus itu tidak coba itu dengan teman-teman yang lain? Mungkin karena dari saya yang kurang bergaul, jadi saya tidak tahu. Mungkin kita sama, tapi mungkin dari saya yang tidak bergaul aja gitu. Oke, jadi sejauh ini masalahnya itu seputar dirinya sendiri, terutama dalam pertemanan juga. Setiap biasa kurang-kurangnya ya berpikir hal-hal negatif karena bisa mempengaruhi diri sendiri juga. Contohnya itu jadi salah satu faktor kenapa Siti mudah cemas. Ya belum apa-apa Siti sudah berpikir hal-hal negatif. Jadi kalau misalkan kita sudah pasti saya salah, itu juga akan terjadi ketidaksengajaan kesalahan. Jadi kalau misalkan kita berpikir saya pasti bisa, pasti akan lancar. Oke, mungkin dari saya itu yang kurang
itu ya dari bagaimana saya untuk bisa tetap berpikir positif ya sampai saya bisa ada pikiran-pikiran positif juga. Jadi itu beberapa tips dari saya. Ada lagi yang ingin diceritakan? Untuk ini belum ada ya. Berarti hari ini gimana perasaannya setelah cerita tadi? Saya senang gitu, saya tenang. Saya pas tadi istirahat beberapa menit, saya pasti langsung pergi teriak sama-sama naik oke. Kemudian saya mau kemana? Oh saya mau ke minum dulu. Karena mereka sudah tahu kayaknya ada yang pengen ceritain. Nah, saya di sini, nama saya sudah di sini. Saya alhamdulillah saya dapat pikiran-pikiran positif itu. Baik, alhamdulillah. Ya semoga apa yang sudah kita dari diskusikan tadi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terus juga pertahankan untuk memikirkan hal-hal positif karena ini juga akan berpengaruh. Semoga hal-hal baik akan menyertai kita. Nah, Siti, pesan saya jika Siti kalau misalkan ada lagi hal yang mengganjal yang Siti membuat Siti stres dan mengganggu kehidupan sehari-hari, bisa datang langsung ke saya. Nanti kalau misalnya saya tidak ada di ruangan saya, Siti juga bisa WhatsApp. Siti punya nomor ya? Iya. Nanti jangan sungkan-sungkan Siti. Saya malah senang sekali karena selain dari ada masukan positif dari Salma dan Otin, saya juga ada tambahan positif dari Ibu. Nah itu akan bisa memperkaya diri saya sendiri. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Iya. Saya izin pamit ya Ibu. Terima kasih.